terkait dengan rekrutmen calon komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang periode 2003-2028, ada 2 kasus yang telah dilaporkan ke Polres Aceh Tamiang. Masing-masing 1 kasus dilaporkan oleh Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tamiang Supriyanto ST ke Polres Aceh Tamiang terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen. 1 kasus lagi dilaporkan oleh Ketua DPC Lembaga Anti Korupsi Indonesia, Lembaga Anti Korupsi Indonesia atau LAKI Kabupaten Aceh Tamiang Syarif Nasir terkait dengan kasus adanya dugaan pembohongan publik. Makanya CCTV yang ada di gedung DPRD ini jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai dihapus rekamannya. Karena CCTV ini sangat menentukan dalam pengusutan kasus tersebut sampai tuntas, bisa dijadikan sebagai alat bukti ataupun petunjuk alat bukti oleh aparat penyidik dalam melakukan serangkaian pro justia untuk mengungkapkan kasus-kasus yang telah dilaporkan tersebut. Jika ada pelaku yang ingin merusak, menghilangkan ataupun menghapus rekaman CCTV yang ada di gedung DPRK Aceh Tamiang, terutama rekaman mulai tanggal 10 sampai 14 Juli 2023, hal tersebut tentu yang merusak bisa disebut sebagai perbuatan onren matigedan ataupun perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dalam kasus obstruction of justice sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 KUHP. Di Indonesia, tindakan obstruction of justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam pasal 221 KUHP dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 221 KUHP disebutkan pengertian obstruction of justice adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Obstruction of justice dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat dalam proses hukum tertentu secara normatif. Tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Delik obstruction of justice merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung suatu proses pro justia. Unsur obstruction of justice, ada 3 unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana obstruction of justice, yaitu pertama, tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum atau pending judicial proceeding. Kedua, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya, knowledge of pending proceeding. Ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum, acting comply with intent. Obstruction of justice merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek untuk memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses pro justia. Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena dapat menghambat penegakan hukum